Pandemi COVID-19 menyebar di belahan dunia termasuk di Indonesia. Hingga per 14 Juni 2021, kasus COVID-19 di Indonesia dilaporkan positif 1,9 juta, sembuh 1,7 juta, dan meninggal 53.000. Penyebaran COVID-19 berdampak pada aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk memutus rantai penularan, masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan. Apa itu COVID-19? COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau biasa disebut WHO, gejala COVID-19 seperti berikut. Yang pertama, gejala paling umum, demam, batuk kering, dan kelelahan. Kedua, gejala sedikit tidak umum, rasa tidak nyaman dan nyeri, diare, sakit kepala, hilang indera perasa atau penciuman, dan ruam pada kulit. Ketiga, gejala serius, sesak nafas, nyeri dada, dan hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Penyakit COVID-19 dapat menyebar melalui percikan atau droplet dari hidung atau mulut ketika berbicara, batuk, atau bersin. Kita bisa tertular setelah menyentuh permukaan benda-benda seperti meja, gagang pintu yang terkena percikan, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut. Untuk mencegah penyebaran kasus COVID-19, pemerintah Indonesia memerlukan aturan 5M. Apakah kalian sudah menerapkan protokol kesehatan 5M? Mari kita membahas lebih dalam mengenai 5M. Pertama, yaitu memakai masker. Ada 3 jenis masker yang direkomendasikan. Pertama, masker N95. Memiliki standar yang tinggi dan hanya dipakai petugas kesehatan yang langsung berhadapan dengan virus di laboratorium. Kedua, masker bedah atau medis. Untuk keperluan medis termasuk tenaga medis, orang sakit, dan orang yang merawatnya. Ketiga, masker kain. Dianjurkan untuk masyarakat yang sehat. Masker kain tidak boleh dengan kain yang tipis. Penggunaan masker kain direkomendasikan memiliki 3 lapisan. Cara memakai masker kain yaitu sebelumnya sudah mencuci tangan, pastikan menutupi hidung, mulut, dan dagu. Sebaiknya tidak menarik atau menurunkan masker dan tidak menyentuh bagian depan masker setelah digunakan. Untuk melepaskannya, cukup dengan memegang bagian tali atau pengait tanpa menyentuh bagian kain. Setelah itu, dibuang atau dicuci kembali. Cara pemakaian masker medis yang benar. 1. Biasakan mencuci tangan terlebih dahulu. Kedua, hidung, mulut, dan dagu tertutup seluruhnya. Bagian berwarna di depan dan bagian berwarna putih menempel di wajah. Ketiga, tekan bagian atas masker yang ada kawatnya agar sesuai dengan bentuk hidung. Selanjutnya, cara membuka dan membuang masker medis yang benar. Pertama, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Kedua, lepas kaitan masker dari telinga atau ikatan masker. Pastikan tidak memegang bagian depan masker. Ketiga, buang masker dengan benar ke dalam tempat sampah. Keempat, cucilah tangan pakai sabun atau bahan berbasis alkohol dengan baik dan benar. Selanjutnya, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir terbukti efektif mencegah penularan COVID-19 karena dapat mengurangi resiko masuknya virus ke dalam tubuh. Bila tidak ada keran, gunakan timba atau wadah lain untuk mengalirkan air. Mencuci tangan pakai sabun selama minimal 40-60 detik. Cara mencuci tangan pakai sabun. 1. Basahi tangan dengan air bersih. 2. Gunakan sabun pada tangan secukupnya. 3. Gosok kedua telapak tangan. 4. Gosok punggung tangan dan sela jari. 5. Gosok telapak tangan dan sela jari dengan posisi saling bertautan. 6. Gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. 7. Genggam dan basuh ibu jari
telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. 9. Gosok tangan yang bersabun dengan air bersih mengalir. 10. Keringkan tangan dan bersihkan memutar keran air dengan lap sekali pakai atau tisu. Jika sabun dan air bersih tidak tersedia, dapat menggunakan cairan pembersih tangan yang mengandung alkohol minimal 60%. Waktu yang penting untuk membersihkan tangan dengan CTPS. Sebelum makan, sesudah buang air besar dan menggunakan toilet, sebelum dan setelah menyiapkan makanan, setelah bersin, batuk, menyentuh permukaan benda dan menyentuh sampah, sebelum menyentuh mata, hidung, atau mulut, sebelum dan sesudah merawat seseorang atau luka dan mengunjungi orang sakit. Secara sederhana, physical distancing adalah menjaga jarak lebih dari 1 meter dengan siapapun. Dengan kata lain, tidak berdekatan dan tidak berkumpul. Ingat, virus tidak bergerak sendiri, tapi oranglah yang membawanya kemana-mana. Bagaimana cara melakukan jaga jarak fisik atau physical distancing? 1. Kita harus berada di rumah sesuai dengan panduan pemerintah. 2. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. 3. Keluar hanya untuk bekerja hari atau pengobatan itu bersih. 4. Melarang berkerumun, jaga jarak lebih dari 1 meter dengan orang lain. 5. Hindari penggunaan kendaraan umum. 6. Tunda atau batalkan acara keluarga atau teman yang dengan komunikasi via telepon maupun media sosial. Lalu, siapakah yang harus melakukan jaga jarak fisik atau physical distancing? Jawabannya adalah semua orang harus melakukannya untuk mencegah luasnya penyebaran virus corona. Kamu harus lebih ketat melakukannya jika untuk melindungi orang yang berisiko, yaitu 1. Orang yang berusia 60 tahun ke atas. 2. Mereka yang memiliki masalah kesehatan seperti jantung, diabetes, asma, dan lain-lain. 3. Ibu hamil. Menghindari kerumunan. Setiap orang bisa menjadi pembawa virus corona dan tidak diketahui tanda secara fisik bila tanpa gejala. Risiko terkena COVID-19 lebih tinggi di tempat yang ramai dan berventilasi yang tidak memadai, di mana orang yang terinfeksi menghabiskan waktu lama bersama dalam jarak dekat. Dengan menghindari kerumunan, sama dengan melindungi orang rentan seperti lansia dan orang dengan penyakit kronis. Di tengah himbauan tersebut, apakah diperbolehkan jajan atau berkuliner di luar rumah? Menurut sejumlah pakar kesehatan, hal tersebut diperbolehkan. Namun, ada beberapa hal yang layak untuk dipertimbangkan dengan catatan bahwa 1. Beresiko bagi kalangan lansia dan penderita penyakit kronis, yang mana orang yang memiliki usia di atas 50 tahun penderita penyakit kronis lebih disarankan untuk tinggal di rumah. Sedangkan untuk orang sehat dengan imunitas prima disarankan untuk pergi keluar rumah secukupnya. 2. Bijak memilih tempat makan dan jam makan. Jumlah pengunjung, jarak tempat duduk, ventilasi udara, minim kerumunan, menghindari puncak jam makan, menyediakan menu makanan yang bersih dan sehat, serta tempat cuci tangan. 3. Pertimbangkan orang sekitar selain diri sendiri. Pertimbangkan juga kesehatan dan keselamatan orang lain. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Adapun kegiatan bermanfaat yang dapat dilakukan di rumah untuk mendukung pencegahan COVID-19, di antaranya mengisi waktu luang dengan memasak menu makanan seimbang dan menerapkan pedoman isi piringku. Isi piringku membagi porsi makanan yaitu 2/3 bagian dari 1/2 bagian dengan karbohidrat sebagai sumber energi utama seperti nasi merah. Berikutnya, isi 1/3 bagian dari 1/2 bagian lagi dengan lauk-pauk seperti sumber protein, baik hewani maupun nabati. Protein hewani seperti ikan, daging, atau ayam, sedangkan protein nabati meliputi tahu, tempe. Berikutnya, isi 2/3 bagian dari 1/2 bagian dengan sayuran seperti bayam, brokoli, dan lain-lain bisa dijadikan sumber serat, vitamin A, C, dan mineral seperti zat besi, fosfor, begitu juga antioksidan. Isi 1/3 bagian dari 1/2 bagian piring yang tersisa dengan jumlah buah seperti pisang. Latihan aerobik. Latihan aerobik untuk meningkatkan kebugaran dilakukan minimal 3-5 hari per minggu. Dengan latihan intensitas sedang, olahraga teratur dan terarah yang melibatkan kelompok otot dan berirama dan terus-menerus dianjurkan. Jadi berikutnya tersedia di rumah dan dapat dilakukan dimanapun, yaitu berjalan di dalam rumah, jumping jacks, lompat tali, dan memanjat tangga. Mari kita terapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan COVID-19. Semoga informasi yang kita berikan dapat bermanfaat. Salam sehat dari kami, kelompok 31 KKN IPE AIK FIK UMS tahun 2021.